warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama kami di Semanda Punya Podcast. So teman-teman di rumah, gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah teman-teman, tema podcast kita kali ini yaitu Pita Suara, podcast dan cerita siswa juara. Dengan saya Ais. Nah kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Kira-kira siapa ya? Boleh kenalin diri dulu dong Kak. Terima kasih. Halo rekan-rekan semuanya, nama saya I Gusti Bogosonom. Saya duduk di bangku kelas 1210 dan saya bersekolah di SMA Negeri 2 Sumba Besar. Ini terus terang saya sedang gugup sekali karena saya tidak terbiasa bicara depan kamera. Hai Kak Anom. Halo Ais. Little information, Kak Anom ini merupakan siswa berprestasi di Semanda. Beliau berhasil membawa nama baik sekolah di MPLS 3N cabang puisi senasional. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Anom. Oke, jadi sebelum masuk pertanyaannya saya harus luruskan dulu ya. Kalau emang saya rasa itu bukan prestasi karena saya punya makna sendiri tentang prestasi, yaitu suatu pencapaian yang membawa perubahan gitu ya. Dan saya rasa apa yang saya dapat sampai sekarang ini adalah sebuah pencapaian biasa, tidak membawa perubahan apapun bagi Belum sekolah. membuat betul jadi, sekali ya. Okay. Gimana sih perasaannya Kak Anom bisa sampai ke titik ini? Saya rasa saya belum bisa puas karena perjalanannya masih panjang gitu ya. Masih lagi. Jadi untuk FH3 juga lombanya belum selesai gitu. Tapi untuk sekarang ini saya sangat bersyukur karena ya kita tahu sendiri tidak semuanya juga bisa sampai di tingkat nasional gitu. Jadi saya sangat bersyukur soal itu gitu. Ya. Kira-kira tanggal berapa sih Kak Anom lanjutin buat lomba? Belum ada informasi sih. Kemarin katanya sampai tanggal 30. Tapi menurut informasi dari daerah itu tanggal 30 itu batas pengumpulan videonya. Tapi katanya yang untuk baca puisi tidak perlu upload video gitu dibilang. Lanjut ke sana. Tapi ya kita tunggu aja informasi selanjutnya gitu ya. Oke. Ya. Saat lomba puisi itu, puisinya Kak Anom buat sendiri atau dari sananya langsung? Oke, puisinya itu dari Juknis, Ais. Kita itu dikasih 2 puisi. Yang pertama itu puisi wajib, yang kedua puisi pilihan gitu ya. Puisi pilihan ini ada beberapa, tapi saya pilih satu yang menarik buat saya. Jadi puisi wajibnya Kepada Kawan, karya Khairil Anwar. Kemudian puisi pilihan itu Membaca Tanda-tanda oleh Taufik Ismail. Nah, di dalam proses perekamannya kita itu continuous atau tidak ada dipotong-potong seperti siniar ini ya. Dari potong-potong lanjut dari puisi wajib sampai puisi pilihan itu langsung gitu. Tema puisi wajibnya itu satu gitu Kak? Maaf? Tema puisinya satu gitu? Tema puisinya ya kita ikuti dari Juknis, ada satu juga. Emang gimana sih awalnya Kak Anom bisa tertarik ke dunia sastra? Itu pertanyaan menarik kita Is. Jadi saya tertarik di sastra ini dari sejak bangku SMP. Oke. Ya biasalah cinta-cinta monyet. Jadi ya dia juga suka menulis, suka membaca. Jadi inspirasi gitu. Jadi saya coba ikut-ikut lah. Jadi apa yang keluar dalam pikiran saya mengenai dia gitu, saya tuliskan. Dan juga saya ada guru gitu yang selalu support saya. Terima kasih, namanya Ibu Nurma. Halo Ibu Nurma. Halo Ibu Nurma. Nah, jadi beliau itu luar biasa sekali ya. Saya disupport terus, saya sering konsultasi sama beliau. Jadi saya sering tanya, Bu, ini bagaimana puisi ini, kira-kira apa yang kurang? Beliau ngasih tahu juga, puisi ini sudah bagus, tambahin ininya, dilatih terus gitu. Sampai di SMA, saya itu ketika sendiri, biasanya duduk di pantai gitu ya, malam-malam gitu. Sambil buat itu. Saya ya sambil nonton di internet itu kan sering muncul masalah-masalah sosial, terus ya isu-isu sosial gitu ya. Saya coba untuk menggambarkan itu dalam puisi gitu. Dan konflik-konflik batin dalam pikiran saya juga saya coba menggambarkan itu dalam karya sastra, karena menurut saya puisi atau karya sastra secara lebih umum gitu adalah suatu cara untuk melukiskan alam semesta
melalui kata-kata. Oke, dari cinta ya guys sampai detik ini ya. Iya, itulah. Keren sih. Oke. Emangnya gimana sih cara Kak Anom membagi waktu antara belajar? Apalagi sekarang kan sibuk-sibuk TKA ya. Ya, betul sekali. Bentar lagi juga mau lulus. Jadi begini Ais, saya anggap menulis puisi atau menciptakan puisi atau karya sastra gitu ya, itu kan hanya sebuah hobi gitu. Saya tidak memprioritaskan itu. Jadi ketika ada waktu luang, ketika ya gabut lah kalau bahasa kerennya sekarang gitu ya, tulis iseng-iseng berhadiah gitu. Jadi beberapa lomba yang saya ikuti itu ya dari iseng-iseng juga, tapi untuk TKA saya tetap prioritaskan itu karena ini sekarang jadi penting sekali untuk indikator masa depan. Masuk ya betul, untuk indikator masuk ke perguruan tinggi gitu ya. Jadi begitu. Oke, apa tantangan terbesar Kakak selama lomba? Dan gimana sih cara Kakak menyelesaikan tantangan itu? Tantangan saat lomba itu saya rasa cukup menantang gitu ya. Saingannya? Ya betul, saingannya itu, wah itu orang-orang hebat semua itu di luar sana. Jadi saya juga nggak pede. Jadi gini, FLS saya ulang dulu ya, FLS 2N itu tahun 2024 dan FLS 3N tahun 2025 itu jaraknya agak lama sekali. Ya. Itu agak lama. Jadi setelah lomba itu yang tahun 2024 itu saya sampai hanya tingkat kabupaten saja. Saya sudah lama ada latihan untuk baca puisi. Sehingga saya sudah lupa teknik apa itu, jadi saya ulang dari awal. Dan betul-betul dari nol saya pelajari lagi. Dan guru saya kaget, kenapa kok enggak sama kayak tahun lalu cara bacamu gitu. Kenapa kok berubah? Emangnya berapa lama sih Kak Anom belajar menuju lomba itu? Jadi saya coba di rumah. Saya teriak-teriak di rumah untuk tetangga enggak lapor. Jadi saya coba ya baca terus, saya ulang-ulang baca. Jadi saya tidak hanya baca dalam hati tapi saya coba langsung praktekkan gitu ya. Dan emang itu worth it gitu ya untuk kita coba. Jadi tahun 2025 itu dari saya awalnya tidak pede, tapi ternyata saya juga tidak nyangka bisa lolos provinsi, sehingga sekarang keren lolos banget nasional. sih Kak, saya lihat Ya itu. begitu. Ya saya rasa mungkin bisa ditanyakan lagi soal itu di akhir untuk lebih jelasnya. Oke, Kak Anom kan sering juara puisi nih. Iya. Gimana sih tipsnya Kak supaya kita jago puisi? Kebetulan saya juga suka gitu dong Kak, Oke, ini cara menulis atau cara membaca nih? membaca. Cara membaca ya. Jadi begini Ais, saya nonton di salah satu kanal YouTube. Beliau itu adalah kita bilang juga ahli puisi, ahli karya sastra juga ya. Namanya Bapak Marhalim Zaini kalau saya tidak salah. Saya nonton videonya. Jadi kuncinya kalau kita membaca puisi itu Ais adalah di penafsiran kita terhadap kata per kata yang ada di puisi itu. Memahaminya gitu. Jadi gini Ais, di puisi itu selain kita mempelajari ekspresi, intonasi, artikulasi, kita juga mempelajari interpretasi gitu ya. Jadi sebelum kita mempelajari interpretasi itu, kita pelajari dulu intonasi dan artikulasi sama ekspresi. Itu yang harus kita olah dulu. Jadi cara sederhana saya di rumah itu, saya coba aja A, I, U, E, O. Jadi kalau baca puisi itu jangan takut wajah kita itu jelek gitu ya. Ya harus Karena itu sesuai adalah, sama katanya gitu. Karena itu adalah ekspresi. Dan artikulasi itu dalam arti A, I, U, E, O itu harus jelas. A, I, U. Jadi monyong gitu kalau U gitu ya. Jadi itu harus jelas. Kemudian intonasi, kalau misalkan sesuatu yang besar ya udah keluarkan Ya, suara itu kayak semuanya gitu. wow gitu. Jadi ekspresi jangan takut untuk membuka tangan. Ekspresi juga harus sesuai sama isi kata-katanya. Nah, setelah kita berhasil mengolah ekspresi, intonasi dan artikulasi, barulah kita coba menafsirkan puisi itu. Kalau kita sudah menafsirkan puisi itu, ya gampang, jadinya gampang. Selain berpuisi, apa aja sih hobinya Kak Anom? Saya hobi selain menulis atau membaca puisi, saya juga hobinya main catur di rumah. Saya kadang-kadang saya suka sesuatu yang teka-teki karena hidup ini juga penuh misteri, penuh teka-teki. Ya, betul. Betul sekali. Oke,
Oke, emang di Semanda ini Kanom ikut eskul apa aja sih? Saya ikut 3 ekstrakurikuler. Yang pertama, saya sendiri ketuanya, itu komunitas literasi Semanda. Yang kedua adalah KIR Literasi Semanda, itu beda. Beda? Ya beda. Komunitas literasi karya ilmiah remaja. Jadi kerjanya kita itu kalau di KIR membuat karya ilmiah, karya tulis ilmiah gitu ya. Kemudian ya hobi juga nih, salah satu hobi yaitu Sanggar Seni Lisir Semanda itu. Ya kayaknya siapa sih nggak tahu juga itu. Iya, siapa sih yang nggak tahu Sanggar ya. Jadi saya juga hobi musik gitu ya. Saya senang mempelajari budaya-budaya daerah Sumbawa, walaupun memang saya itu keturunan Bali. Jadi saya lebih tertarik ke lebih tertarik Sumbawanya untuk mempelajari budaya Sumbawa karena memang unik. Emangnya Kanom punya gak sih waktu istirahat kayak pure gitu buat liburan? Kan Kanom juga banyak ikut eskul, belum lagi mikirin pelajaran, belum lagi lomba gitu kan? Saya sebetulnya santai aja sih. Saya enggak mikirkan banyak hal, karena untuk membagi waktu itu saya rasa tidak begitu sulit barangkali ya. Karena waktunya istirahat ya istirahat, jangan diporsir sampai begadang. Ya saya rasa itu tidak perlu. Nggak pernah Kanom begadang buat itu? Kayaknya hampir sering juga. Tapi secara keseluruhan saya santai-santai aja. Tidak ada cara untuk itu, karena ya saya rasa kalau orang yang disiplin tahu sendiri caranya. Ya, bawa santai. Saya nggak perlu jelaskan juga secara seperti itu. Ya, soalnya kalau terlalu itu juga susah. Betul. Ada nggak sih impian kakak ke depannya buat sastra gitu? Saya pernah, tapi sekarang saya mikir lebih baik untuk jadikan sastra itu sekedar hobi aja. Kenapa? Karena ya seperti saya katakan dari awal, sastra itu adalah bentuk rekam jatuh bangun manusia gitu ya. Bagaimana kerumitan emosi manusia itu dituangkan dalam karya tulis. Dan juga keindahan alam semesta itu kita coba untuk mengekspresikannya melalui kata-kata. Jadi saya rasa untuk itu tidak perlu diseriusin, hanya dijadikan sekedar hobi saja. Tapi dari sastra itu saya belajar untuk membuat manusia itu lebih manusiawi lagi. Emang kakak nggak kepikiran gitu kayak aku bangun lingkungan sastra buat orang-orang gitu? Pernah kepikiran seperti itu, Ais. Tapi saya rasa untuk di Sumbawa terutama ya susah. Ya masih sedikit sekali untuk yang minat di Ya, bidang minim. sastra. Tapi saya rasa itu adalah ide bagus juga. Barangkali mungkin kita di sekolah mungkin bisa kita buat seperti itu ya, di komunitas literasi Semanda. Oke, mau buat proker baru. Seperti itu. Itu menarik itu. Ya. Oke. Apa pesan kakak untuk teman-teman kita nih yang suka menulis sama membaca puisi? Oke. Jadi untuk rekan-rekan semuanya, jangan berhenti untuk kita menulis gitu ya. Karena dengan menulis itu kita menyusun nalar kita itu supaya lebih terstruktur gitu. Memang bicara atau skill public speaking itu memang lebih penting sih pada dasarnya. Karena ya kita lihat saja pemimpin dunia itu lebih jago ngomong daripada jago nulis kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari situ kan kita bisa simpulkan kalau memang skill ngomong itu public speaking itu lebih berguna kayaknya. Lebih penting. Tapi saya bukan bilang skill nulis itu tidak penting. Karena kita nulis dulu baru kita bisa ngomong. Kita menyusun argumen kita menyusun nalar kita supaya kita bisa berbicara di depan umum gitu ya. Jadi saya rasa jangan berhenti untuk menulis, tapi juga jangan lupa bahwa jangan hanya menulis terus, tapi kita coba untuk mengekspresikannya melalui ucapan gitu di depan umum gitu ya. Buktikan. Oke. Itu dia guys, pesan dari Kak Anomnya buat teman-teman yang suka untuk puisi gitu ke dunia sastra. Kebetulan saya juga suka sih Kak. Nanti minta tutornya ke Kak Anom. Mungkin kita bisa kolaborasi gitu. Ya. Oke, itu dia guys keseruan kita bersama Kak Anom siswa berprestasi di Semanda. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Bye bye. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.